Passed out with counting stars. Falling so easy as we pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi, terutama teman-teman sahabat automation ya. Kebenaran kali ini saya mau coba unboxing nih. Jadi baru datang lagi nih paket kiriman dari prinsipal kita di Hong Kong gitu. Nah, dulu alat ini sebenarnya sudah lama, cuman karena belum pernah di-review, belum pernah di-unboxing gitu ya, kita coba buatin videonya aja kali ya gitu ya. Oke, jadi alat ini tuh namanya wedging controller. Pasti teman-teman sahabat automation pasti tahu ya. Wedging controller, kalau para pemain load cell, para pemain timbangan, para pemain wedging gitu pasti ngerti lah yang disebut dengan wedging controller. Jadi kebenaran kita memang saya ini kan bergerak di bidang automation, jadi ya kita bermain apa aja lah ya, controller, pokoknya segala tentang automation. Oke, jadi biar nggak lama-lama kita coba buka aja ya, apa sih wedging controller itu ya, gitu ya. Pertama saya mau coba unboxing dulu. Jadi wedging controller ini mereknya Maipin teman-teman. Jadi ini mereknya Maipin ya. Nah, tipenya itu LH86E VRR 4D. Oke ya, ini mereknya Maipin. Tipenya LH86E VRR 4D. Oke. Karena ini yang sudah biasa kita pakai buat di project-project kita gitu. Oke, ini saya unboxing isinya. Oke. Ini alatnya seperti ini teman-teman. Alat wedging controllernya seperti ini ya. Ini saya taruh bawah aja dulu. Terus di dalam itu ada buku manual. Di sini ada buku manualnya. Oke. Terus ada lagi. Nah, ini tuh apa ya? Ini tuh untuk penjepit ya. Jadi ini tuh penjepit untuk biasanya ditaruh di panel, kan biasanya controller begini kan taruhnya nanti di panel ya, di pintu panel gitu ya. Jadi ini alat untuk penjepit ya, untuk penahan nanti dia stopper di pintu panel, biasanya sih seperti itu. Jadi isinya hanya itu aja teman-teman. Jadi hanya penjepitnya, ada manual booknya sama alatnya sendiri. Oke, alatnya bentuknya seperti ini, wedging indicatornya gitu ya, mereknya Maipin dan tipenya dia L series gitu. Nah, tapi wedging controller ini gitu ya, wedging controller ini tuh memang yang biasa kita datangin tuh yang agak sedikit lengkap gitu. Mungkin ada beberapa penjual-penjual di Indonesia itu yang menjual merek yang sama gitu ya, tapi dengan tipe yang berbeda, dengan tipe yang sedikit mungkin agak lebih murah atau yang fasilitas speknya itu lebih rendah, jauh lebih rendah gitu ya. Nah, sementara kalau kita karena memang defaultnya selalu datangin tipe yang sudah lengkap dan tanda kutip paling lengkap gitu ya. Nanti kita jelasin lebih lanjut deh apa sih spesifikasi dan kelengkapannya gitu ya. Nah, sementara ini ukurannya ini 48 x 96 teman-teman. Jadi ini tuh tingginya 48 gitu, nah, 48, sedangkan lebarnya itu 96 mili. Jadi kalau teman-teman sahabat automation pasti saya yakin tahu lah bahwa ukurannya
48 kali 96, kan ada yang ukurannya 96 kali 96, 48 kali 48. Nah sementara produk ini yang saya unboxing ini adalah ukurannya 48 kali 96. Oke, ini bentuknya seperti ini, alatnya ya. Nah, apa sih wedging controller itu ya? Mungkin wedging indikator. Jadi memang wedging controller ini biasanya nanti akan di-connect itu ke sensor load cell, teman-teman. Jadi biasanya artinya nanti kita akan connect ke sensor load cell gitu, teman-teman. Jadi dia support sampai 4 load cell. Alat ini support sampai 4 load cell, teman-teman, satu alat ini gitu ya. Nah, sementara mungkin atau dasarnya dulu ya. Dasarnya teman-teman mungkin belum ada tahu sebenarnya apa sih wedging ya. Ini alat sebenarnya untuk indikator timbangan lah gitu. Jadi kalau kita punya alat sensor berat gitu ya. Nah, alat ini tuh untuk nanti mendisplaykan berapa beratnya timbangan itu gitu. Jadi fungsi alat ini sebenarnya untuk itu, teman-teman. Nah, dia alat ini tuh bisa dibilang nih, karena kita sudah sering pakai di project-project gitu ya, kita udah sering pakai di project-project, jadi kehandalannya sudah kita uji, teman-teman. Jadi mungkin nanti di akhir video atau nanti saya akan kasih beberapa contoh-contoh yang project yang sudah pernah kita kerjain ya gitu ya, menggunakan alat ini gitu. Nah, memang kenapa kita pilih alat ini, memang dulu kita punya kenalan prinsipal di Hong Kong sana, dan kita di training, kita dikasih tahu bahwa memang kehandalan alat ini tuh ya sudah nggak diragukan lagi lah gitu. Dari pabrikannya kita diinfokan ini untuk reliability-nya, kehandalannya sudah teruji, teman-teman. Oke, nah sementara kenapa kita datengin satu tipe aja yang paling lengkap, karena memang biasanya kebutuhan di industri itu alat ini tuh nggak cuma sekedar hanya untuk membaca aja. Jadi nggak hanya sekedar cuma untuk membaca berapa sih berat barang gitu ya, misalnya nanti ini hanya sebagai indikator aja, tapi biasanya nanti alat ini juga tuh biasanya terintegrasi dengan entah dengan PLC nih, misalkan contohnya saya ada PLC di sini nih, contoh PLC Yokogawa misalkan gitu ya. Jadi saya biasanya nanti ini akan terkoneksi dengan PLC Yokogawa, dengan PLC apapun lah gitu ya, atau dia akan terintegrasi dengan HMI, dengan SCADA gitu ya. Jadi bisa dimonitoring juga lewat display gitu ya, display HMI, atau dia akan berkomunikasi dengan controller lain misalkan seperti PLC atau apapun. Nah itu biasanya yang dijual-jual di Indonesia ini yang tidak support untuk itu, sementara kita memang setiap datangkan dari prinsipal itu selalu yang sudah built-in, jadi sudah komplit bahwa kita selalu ada output analognya, dan kita juga selalu siapkan untuk komunikasi RS485 berupa Modbus. Jadi alat ini yang kebenaran saya unboxing ini memang alat yang sudah paling komplit gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang membutuhkan wedging controller atau wedging indicator yang komplit gitu, yang siap berinteraksi dengan controller lain, itu ya tipe ini paling cocok gitu ya, karena memang alat ini itu selain dia punya dry contact bisa kita fungsikan sebagai alarm misalkan gitu. Nah, dia juga punya signal output itu berupa 0 sampai 10 volt gitu. 0 sampai 10 sinyal analog ya. Teman-teman sahabat automation saya yakin paham. Dia punya sinyal analog output 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 mA. Dan dia juga punya komunikasi RS485 Modbus. Jadi dia bisa berinteraksi, bisa terkoneksi secara komunikasi ya. Jadi cukup lengkap alat ini gitu. Sangat worth it lah teman-teman, karena memang alat ini sendiri, merek iPin ini memang mungkin di dunia wedging tidak begitu terkenal seperti misalkan
Honeywell atau Metrolor Toledo atau Rosemont atau banyak lah ya wedging controller gitu. Tapi MyPin ini cukup kita sudah sering pakai dan ini cukup handal teman-teman. Bahkan kita pakai itu di pabrik-pabrik yang bisa dibilang itu kondisi sekitar atau kondisi produksi, medan produksinya itu berat gitu, banyak debu, banyak atau panas gitu ya. Jadi ini cukup mumpuni lah gitu teman-teman. Oke, alat ini tuh masih pakai teknologi LED 7 segment. Jadi dia belum pakai LCD, layar LCD, tapi dia masih pakai 7 segment teman-teman. Dan dia masih ada tombol-tombol hard button begini ya. Dia masih ada tombol-tombol hard button, di sini ada tombol set, reset. Pokoknya ini tuh alat mudah sekali, kalibrasinya mudah, setting-settingnya juga mudah. Pokoknya cukup user friendly lah buat teman-teman automation yang biasa mungkin kesulitan nyetingnya bagaimana, kalibrasinya mungkin susah atau tidak. Alat ini sangat mudah sekali untuk dikalibrasi. Gitu teman-teman. Ini juga dia bisa menampilkan gram, kilogram gitu ya. Jadi indikatornya kita bisa customize lah, kita mau setting dia sebagai kilogram atau gram, itu nanti mudah teman-teman. Begitu teman-teman, bahwa unboxing kali ini kita membahas tentang wedging indicator gitu ya. Saya yakin sahabat automation pasti, teman-teman yang suka automation pasti paham gitu apa sih tentang wedging controller ini. Sekali lagi bahwa kita memang kebenaran didukung oleh prinsipal dari Hong Kong sana. Salah satu ya bisa dibilang kita tuh sebagai distributor atau agen tunggalnya juga gitu ya. Tapi kita memang mendatangkan hanya spesial, kecuali kalau ada special order dari perusahaan ya, pakai yang spesifikasinya low budget gitu ya. Tapi kita beneran memang udah standar, karena memang sudah murah gitu. Nggak seperti tadi merek-merek tadi sebelumnya saya sebutkan tuh mungkin harganya bisa di atas 15 juta gitu ya, bahkan bisa 30 juta. Tapi untuk MyPin ini cukup terjangkau sekali. Mungkin kalau bisa dibilang nanti akan kaget kalau biasa dengan merek-merek yang tadi gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini cukup handal sekali alatnya gitu ya. Teman-teman nanti bisa coba browsing apa itu MyPin gitu ya. Oke, yang jelas selain saya unboxing, saya juga nanti akan bikin juga mungkin kita akan bikin video juga bagaimana cara kalibrasinya, bagaimana konektivitas ke load cell sensornya. Nanti akan saya bikin videonya juga, bahwa bagaimana men-settingnya, setting parameternya apa aja yang harus kita setting, terus kita koneksi ke load cell sesungguhnya, kita coba praktekkan dia nyala gitu ya, terus bagaimana kalibrasinya. Terus nggak cuma itu, bahkan kita nanti akan coba videokan bagaimana berkomunikasi dengan PLC misalkan gitu, bagaimana sih secara komunikasi Modbus gitu, bahwa dia ini sudah support Modbus teman-teman. Jadi setting point, alarm atau pembacaan present value-nya itu bisa kita tarik nanti lewat RS485 dengan komunikasi data gitu. Itu secara Modbus nanti kita akan bisa kasih unjuk ke teman-teman semua. Mungkin itu teman-teman videonya kali ini, biar nggak panjang-panjang. Nanti akan kita buatkan video sesi 2 untuk bagaimana kalibrasinya. Oke, mungkin sekian aja video singkat ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kebenaran nonton video ini, wah kebenaran sahabat automation lagi mencari wedging controller atau wedging indicator gitu ya, untuk di kantornya, di pabriknya, atau teman-teman juga sebagai sistem integrator untuk mendesain baru ada mesin atau apapun yang sifatnya berhubungan dengan wedging, dengan load cell, bisa dicoba teman-teman ini. MyPin ini controller yang murah,
tapi handal karena kita sudah sering pakai gitu. Terus tipe yang saya masukin adalah tipe yang paling lengkap. Tadi yang seperti yang saya sudah bilangkan bahwa dia terdapat relay, 2 relay sebagai auxiliary relay ya, sebagai alarm bisa kita setting. Dia juga support analog output 4-20 mA atau 0-10 volt. Dia juga support komunikasi Modbus via RS485. Jadi alat ini cukup murah sekali teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat atau ada yang mau tanya-tanya, sekedar mau nanya, silahkan komen aja. Nanti saya di deskripsi juga saya akan kasih link toko kita, atau kita kasih link nomor telepon saya gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mau direct langsung, mau tanya-tanya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Sekian videonya. Siapa tahu bermanfaat videonya. Dan kalau memang kira-kira ada manfaat, silahkan di-share. Dan jangan lupa di-like dan subscribe juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.